Apa sih dampak yang bisa ditimbulkan ketika kita terbiasa mendapat ucapan-ucapan buruk sejak kecil? Mari kita bahas. Pada tahun 1930, ada sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Wendell Johnson, seorang psikolog asal Amerika Serikat. Eksperimen ini dinamakan The Monster Study, yang bertujuan untuk mengetahui dampak terapi pada anak-anak dengan gangguan bahasa dan komunikasi. Eksperimen ini dilakukan dengan 22 anak yatim piatu. Dari 22 anak tersebut, 10 diantaranya terindikasi gangguan berbicara alias gagap. Anak-anak tersebut dibagi menjadi dua berdasarkan gagap atau tidaknya mereka. Anak-anak yang gagap ditempatkan dalam kelompok yang dinamakan kontrol. Selama eksperimen berlangsung, mereka diperlakukan dengan ucapan-ucapan yang baik, kalimat yang positif, serta pujian. Sementara anak-anak yang normal, mereka ditempatkan dalam kelompok yang bernama eksperimen. Mereka diperlakukan dengan ucapan-ucapan yang negatif, seperti diremehkan, dicaci maki, dan ditegaskan seolah mereka anak-anak yang gagap, padahal tidak. Hasil eksperimen ini adalah peserta dari kelompok kontrol cenderung lebih percaya diri, sekalipun mereka punya keterbatasan dalam berkomunikasi. Sementara anak-anak dalam kelompok eksperimen dengan cepat menunjukkan gejala kecemasan, rasa malu yang berlebih sampai menyebabkan mereka sulit berbicara dan cenderung menghindari komunikasi. Meskipun tidak berubah menjadi gagap, tapi mereka menderita efek psikologis negatif dari eksperimen tersebut. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini adalah baik buruk ucapan yang kita terima sejak kecil akan mempengaruhi alam bawah sadar kita. Seperti anak-anak dalam kelompok kontrol, meskipun mereka terlahir gagap, tapi dengan diucapkan kalimat-kalimat positif seperti pujian dan dukungan, mereka cenderung lebih percaya diri menanggapi keterbatasan mereka. Sementara dalam kelompok eksperimen, mereka yang sebenarnya terlahir normal justru mendapat efek psikologis yang negatif karena terus-menerus mendapat ucapan-ucapan yang buruk. Mereka yang dari awal lancar berbicara menjadi kurang percaya diri, gampang cemas, dan sulit bersosialisasi. Eksperimen ini mungkin akan mewakili kehidupan kita sehari-hari, karena sekali seumur hidup, kita pasti pernah mengalami hal tersebut. Sengaja atau tidak sengaja, perkataan negatif dari orang lain akan membuat kita mempertanyakan realitas dalam diri kita sendiri. Terlebih kalau ini dialami oleh anak-anak, jadi bisa kita bayangkan bagaimana efek trauma dari anak-anak broken home yang terbiasa mendengar pertengkaran orang tua mereka. Tapi terlepas dari semua itu, bukan berarti kita nggak bisa hidup normal karena efek psikologis negatif yang kita terima sejak kecil. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk setidaknya mengurangi trauma tersebut, seperti cerita kepada orang terdekat. Ketika kalian semakin tumbuh dewasa, pasti akan mengalami siklus pertemanan yang ideal. Beberapa orang akan terseleksi sebagai orang-orang yang kalian percayai. Kepada orang-orang itulah kalian bisa bercerita. Pendengar yang baik setidaknya bisa mengurangi stres kalian, meski kalian tidak benar-benar membutuhkan solusi darinya. Konsultasi ke profesional. Kalau dirasa efek trauma sudah semakin parah, kalian bisa ke psikolog, karena diagnosa serta penanganan yang tepat akan membantu kalian sembuh lebih efektif. Olahraga. Olahraga dapat dijadikan sebagai distraksi atas trauma masa lalu yang kalian miliki. Selain itu, para ahli juga mengatakan bahwa olahraga merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengatasi efek samping dari peristiwa traumatis dan mengurangi stres. Membaca buku. Dilansir dari Her, kalian bisa menghilangkan stres dengan membaca buku. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa membaca selama 6 menit bisa menurunkan stres hingga 68%. Hal ini bisa membuat kalian menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan berpikir lebih jernih. Terlebih buku-buku yang relate dengan apa yang kalian alami. Setiap orang memiliki trauma yang berbeda, serta proses yang berbeda. Lama atau tidaknya sampai kalian bisa berdamai dengan diri sendiri, tergantung kalian yang menjalani. Jadi, selamat berjuang.